Coba deh bayangin aromanya. Asap kaldu yang gurih, semangkuk mie ayam yang baru aja diracik, atau bakso yang masih ngepul panas. Ini dia nih, pemandangan dan wangi yang udah jadi ciri khas jalanan di seluruh Indonesia. Beneran deh, mau di pusat kota yang super sibuk atau di jalanan desa yang sepi, kita pasti nemuin mereka. Gerobak bakso dan mie ayam. Mereka tuh ada di mana-mana, udah kayak bagian dari pemandangan sehari-hari kita. Tapi, pernah kepikiran gak sih, kenapa ya, di tengah persaingan kuliner yang ramainya minta ampun, kok bisa dua makanan ini dominan banget dan terus bertahan? Apa sih rahasia sukses mereka? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, buat nemuin jawaban pertama, kita nggak perlu mikirin strategi bisnis yang jelimet. Kuncinya itu ada di sesuatu yang lebih dalam dan akrab sama kita, budaya kita sendiri. Bakso dan mie ayam itu benar-benar makanan rakyat. Maksudnya apa? Yaitu makanan yang bisa dinikmatin semua kalangan. Gak peduli kamu direktur perusahaan atau pekerja proyek, semangkuk bakso anget tuh nikmatnya sama aja kan? Inilah yang namanya comfort food sejati. Rasanya tuh udah akrab banget di lidah dari kita kecil, bikin kangen. Mau buat makan siang, nyemil sore, atau ngangetin badan pas lagi hujan-hujan, wah udah paling pas. Buat yang jualan, ini jelas keuntungan besar. Nggak perlu repot-repot ngejelasin produknya, karena semua orang udah tahu dan suka. Oke, pondasi budaya yang kuat tadi itu didukung sama petunjuk kedua, yang ngebawa kita ke sisi bisnisnya. Ternyata, model bisnis mereka itu cerdas, fleksibel, dan inovatif banget. Fleksibilitasnya luar biasa. Coba deh lihat, makanannya sama, tapi bisa dijual dengan harga super terjangkau di gerobak kaki 5 atau disajiin sebagai makanan premium di restoran mewah. Kemampuan buat masuk ke semua segmen harga ini yang bikin pasar mereka jadi luas banget. Tapi jangan salah ya, meskipun kelihatannya simpel, bukan berarti gitu-gitu aja. Makanan ini tuh justru jadi kayak kanvas buat inovasi yang nggak ada habisnya. Lihat aja evolusi bakso. Dari yang klasik cuma bakso urat, sekarang ada bakso isi telur, bakso mercon yang pedesnya nampol, sampai bakso keju yang lumer di mulut. Tiap variasi baru ini jadi senjata buat penjual, biar beda dari yang lain. Mie ayam juga nggak mau kalah. Ada yang pakai tambahan pangsit, ada yang mie ijo dari sayuran, ada juga mie karet yang teksturnya kenyal banget. Inovasi kayak gini nih yang bikin kita sebagai pelanggan jadi nggak pernah bosen. Petunjuk ketiga, ngebawa kita ke balik layar. Kita intip dapurnya, yang bikin bisnis ini ternyata efisien banget buat dijalankan. Nah, coba perhatiin angka ini. Kurang dari 5 menit, itu waktu rata-rata buat ngeracik dan nyajiin semangkok bakso atau mie ayam. Gila, cepet banget. Dalam bisnis kuliner yang perputarannya tinggi, kecepatan itu adalah segalanya. Efisiensi ini bisa terjadi karena bahan-bahannya stabil dan gampang dicari. Model bisnisnya juga gampang banget buat naik kelas. Seseorang bisa mulai dari satu gerobak dorong, terus berkembang jadi warung, tahu-tahu udah jadi jaringan franchise besar. Pola suksesnya jelas banget. Ada juga nih faktor psikologis yang menarik. Bakso dan mie ayam itu punya reputasi sebagai makanan yang kenyang tapi nggak berat-berat amat. Nah, karena persepsi porsi yang pas ini, jadinya ini pilihan paling aman pas kita lagi bingung mau makan apa. Nggak seberat makan nasi lengkap, tapi cukup buat ngeganjal perut. Makanya, ini jadi jawaban andalan banyak orang. Dengan semua keunggulan ini udah pasti persaingannya ketat banget. Ratusan penjual nawarin hal yang kurang lebih sama. Jadi, pertanyaannya, apa sih yang pada akhirnya nentuin siapa pemenangnya dalam jangka panjang? Nah, ini dia jawabannya. Di tengah lautan inovasi dan perang harga, kunci buat bertahan itu adalah konsistensi. Konsistensi rasa, terutama kuahnya, dan kualitas tekstur, entah itu baksonya atau mie-nya. Inilah yang membangun loyalitas pelanggan. Kuah yang racikannya selalu pas, tekstur bakso yang kenyalnya sempurna, atau mie yang tingkat kematangannya selalu sama. Cita rasa khas yang bisa diandalin inilah yang bikin pelanggan rela balik lagi dan lagi, ngelewatin puluhan penjual lain cuma buat dapetin mangkok favorit mereka. Jadi, rahasia sukses para raja jajanan kaki lima ini adalah kombinasi cerdas antara budaya, bisnis yang fleksibel, dan efisiensi. Tapi pada akhirnya, yang benar-benar bikin satu penjual jadi raja adalah rasa yang nggak tergantikan. Sekarang, pertanyaannya buat kamu. Di antara lautan penjual di luar sana, apa yang bikin kamu setia sama satu tempat aja?